Ini memberi informasi di wartawan untuk hal berkaitan dengan soal majlis adat yang bermakna tak maklumi bahawa dari perjalanan di pencarian masanya makan waktu puluh sejak Januari sampai April kita mau dulu. Nah, persoalannya adalah bahawa mungkin masyarakat sudah tahu bahawa bencananya Dino bermasalah dengan Dino, padahal sudah 10 tahun sudah berjalan realisasi bencana adat, tidak pernah ada masalah apapun, hidup dalam rukun damai seluruh Aceh, ya. Hanya problem tidak ada apapun secara internal, bahkan di luar dari siapa saja. Sudah berapa orang bunuh. Jadi kebetulan kalau memasuki periode ketiga ini sesuai dengan kanun nomor 3 tahun 2004 bahawa majlis adat itu 5 tahun sekali harus melaksanakan mubes. Maka untuk memasuki periode ketiga dilaksanakanlah mubes pada tanggal 22 sampai 25 Oktober 2008 di Grand Hotel Banda Aceh yang dihadiri oleh semua pengurus tingkat provinsi bersama pemangku, kemudian para ketua kabupaten kota seluruh Aceh dan para ketua majlis adat perwakilan provinsi 10 provinsi. Mereka hadir semua yang dibiayai oleh anggaran MAA dari Pemda yang diperuntukkan memang untuk mubes. Menurut ketentuan pengurus periode kedua dia berakhir pada bulan Desember 21, berarti dihadapkan Januari 2019 pengurus MAA periode 2019 sampai 2023 itu akan berlaku sejak Januari. Nah, oleh kerana itu di dalam mubes kami buatlah sesuai dengan ketentuan kanun dan peraturan-peraturan yang ada, dan kemudian segala kekurangannya termasuk tertib semua dipersiapkan di dalam forum mubes. Mubes dilaksanakan secara demokratis, terbuka, rukun, damai, tidak ada masalah apa-apa. Bahkan pada saat pemilihan di mana pimpinan sidang sampai 7 orang pimpinan sidang mubes yang terwakili sesuai dengan ketentuan ada dari mewakili MA perwakilan provinsi, kemudian MA kabupaten dan MA pengurus di provinsi 7 orang. Dalam persidangan pengurus terpilihlah secara aklamasi saya sendiri yang kebetulan diajukan oleh para anggota, bukan saya yang ajukan, para anggota. Tapi kemudian oleh pimpinan sidang memandang tidak cukup satu, tanya lagi di kesempatan siapa memaju lagi. Jadi waktu sebentar lumayanlah waktu, tidak ada yang mau maju. Sedangkan saya yang diajukan, bukan saya ajukan, diajukan oleh para anggota. Saya juga tidak tahu lagi siapa yang mengajukan nama saya di situ. Jadi akhirnya adalah suatu hasil proses persidangan dengan rukun, dengan damai, tidak ada masalah apa-apa. Sampai sidang berlanjut terus membahas program kerja, membahas rekomendasi sampai berakhir, sampai penutupan. Tidak ada masalah secuil pun. Tidak ada protes, tidak ada suara. Ya. Nah, kemudian selesai mubes itu kembalilah kami ke kantor mempersiapkan administrasi.
Dan pada bulan Desember tanggal 3 kami ajukan kantor gubernur. Jadi waktu kami ajukan, itulah agak lama kami ikuti tanpa, sehingga timbullah proses bahwa secara singkat ini dibatalkan membos itu. Dianggaplah mereka ada cacat. Jadi cacat itu kalau menurut kita secara hukum tidak ada kecacatan. Memang itu fair semua misalkan. Nah akhirnya secara singkat pada akhir Januari setelah awal bulan 2 terima surat dari gubernur PT Gubernur Sekretariat untuk menyatakan bahawa bos itu dibatalkan, tidak cacat dan juga ingin membuat bos baru. Jadi itu dulu soal. Sehingga bulan 1 2 tidak ada protes macam satu pun tidak ada. Saya kira sampai hari ini tidak ada satu surat pun di kabupaten atau sampai yang protes bahwa Puskesmas tidak sah. Yang ada itulah gubernur. Jadi kami anggap itu kan suatu intervensi. Seharusnya gubernur kalau ada masalah menyelesaikan masalah secara baik. Tetapi ini tidak. Orang baik semua rukun damai, dia bikin surat sehingga kacau. Jadi saya anggap itu intervensi. Dan itu kami berikan reaksinya melalui pertama kita minta supaya kami diterima untuk konsultasi. Kita buat surat, kita kirim utusan. Orang tua, orang ilmuwan, tokoh pernah kita kirim, profesor doktor terkenal yang guru besar ITB. Tidak disahuti juga. Tidak ada respon sama sekali dari Pak Gubernur. Kemudian terakhir juga Pak mantan Menteri Aparatur Negara Pak Abu Bakar, tidak ada juga respon. Siapa yang tak pasang tidak ada, kaget tu pinyung, ada keberhadap. Ini lucu juga. Ya sudah, akhirnya tidak ada jalan lain bagi kami karena kami anggap ini hal benar. Nah kami sampaikanlah mengadu pada DPR. Ya, dia menyampaikan Kepala Sudah Ketua DPR dan dapat penegasan DPR sangat mendukung dan benar yang kita lakukan menurut pernyataan mereka. Kita catat dan itu pihak BLT salah, ya salah dalam mencampuri karena ini urusan lembaga istimewa, tidak sama. Lembaga kita ini bukan lembaga di bawah gubernur, lembaga istimewa kita mitra independen dan gubernur. Jadi yang bisa sembarangan beliau mengatur kecuali dinas-dinas. Nah, itu memang ini di bawah kewenangan beliau. Nah, habis di DPR juga kami menyampaikan kepada Wali Nangro sudah bisa baik. Bahkan beliau sendiri juga waktu itu beliau juga masih bermasalah dengan gubernur juga, ya sampai ke pusat. Bahkan waktu kami melakukan beliau juga belum tahu nasibnya bagaimana. Jadi habis itu tidak ada jalan lain, kami lalu tercium pada masyarakat, wartawan mendekati, dan kami juga tidak bisa diam karena sudah diketik gubernur tidak mau dengar. Kami buat penjelasan kepada masyarakat, yang masyarakat tahu betul semua bahwa gubernur intervensi MAA kesimpulannya, sehingga MAA jadi begini. Ditunjuklah dia ada PLT ketua MAA di sini, ya. Nah, itu satu hal. Lalu proses berikutnya terjadi bahwa sejak bulan 1 sampai bulan 4 kami di blacklist semua, tidak ada bantuan apapun. Nah, dianggap kami sudah di luar. Yang lucunya tidak pernah beritahu resmi, ya hanya beritahu lewat pegawai kecil, beritahu Pak Ketua tidak ada hubungan lagi di sini, tidak ada apa-apa. Moi hamdumai, ya itu tersang aja sampai hari ini itu. Ya ini yang berkembang kemudian baru bagaimana pada bulan-bulan 4 inilah dapat air sedikit, ya. Tapi tidak pernah dapat apa-apa, tidak apa-apa lah dipikir. Nah, waktu itu saya bertekan karena saya bukan jabatan pertahankan, tapi yang saya pertahankan adalah ide dan konsep bagaimana generasi akhir masa depan, bukan generasi lemah. Harus generasi yang berani jiwa Aceh, berani menghadapi tantangan, berani menegakkan kebenaran keadilan siapapun orangnya, berani melakukan penguasaan tidak benar. Ini yang saya inginkan, bukan berkelahi, berani berhadapan, beri penjelasan
Masalah adat ni masalah karakter Aceh, tidak boleh main-main. Inti Aceh hebat karena adat, ya, adat budaya. Itulah kami yang berjuang. Saya ingin menunjukkan itu. Mengapa saya mahu sampai begini? Saya sudah tua, tahu saya. Tapi ini harga diri kita, harga diri Aceh. Menurut saya dengan cerita baca sejarah semua inilah ceritanya orang Aceh. Kalau kebenaran dong bukan. Walaupun kamu diinjak. Saya juga siap begitu walaupun saya tendang keluar, tidak ada masalah. Tapi ini jalan. Saya ingin selesai. Selesainya dia dengar kita atau tidak. Kalau tidak kami kan jangan parik anak apa. Tapi kami sudah berasuat di depan umum melihat. Dan kami mendapat sambutan luar biasa terutama para ilmuwan, para tokoh di Aceh, di Medan, Jakarta, Bandung mendukung semua. Timbullah spirit keberanian kami dan pula kawan-kawan juga kompak semua masih. Ya, kawan anggap pengurusan ini bukan pegawai dan kami bukan pejabat eselon. Tak boleh main-main ya. Kalau eselon ya kita ada perasaan dia eselon dicopot, tak apa-apa. Ini lembaga istimewa. Kami tidak ada eselon satu pun. Walaupun dua TNI itu. Tapi bukan itu. Kami ingin berbuat sesuatu menegakkan adat Aceh dan modal zaman dulu, modal dadu dan dilindungi oleh undang-undang pemerintah pusat. Kalau bukan orang Aceh pertahankan siapa lagi? Kasih undang-undang istimewa, digeleng persali macam-macam. Dan sampai undang-undang 11 terakhir dari undang-undang baru. Tidak ada jiwa itu. Jadi terlihat ingin menggeser polisi ini menjadikan seperti dinas. Jadi mudah diutak-atik secara politik. Ya, kami mengerti politik. Ya, jadi walaupun kamu dah dikek-kek kamu mumpung. Ya, kami kan mantan dosen ini. Tahu ilmunya kan. Maka ini cara menjalankan juga bijak. Kami coba komunikasi karena komunikasi macet tidak diterima. Gubernur merasa orang berkuasa, kami ini apalah, okeylah kita hadapi begitu. Nah, jadi proses demikian sudah demikian rupa makan waktu dalam bulan sekarang. Kami terus ke Ombudsman memberikan laporan satu prosedur di dalam negara bahwa Ombudsman punya wewenang. Ya, Ombudsman itu instansi pusat vertikal. Kami datang lapor. Dan Ombudsman kemudian memberikan satu komunikasi pertama, mereka bermusyawarah pertama diundang beberapa pihak, dianjurkan untuk kami mendekat bersama gubernur. Tapi ternyata tidak diindahkan juga, tidak dipanggil apa-apa. Nah akhirnya Ombudsman melakukan sidang meneliti, memeriksa semua, akhirnya diberi rekomendasi 15 halaman yang isinya mengatakan tindakan gubernur itu maladministrasi, artinya melampaui kewenangannya. Ini bukan kewenangan beliau, ini lembaga istimewa. Karena itu secara hukum dianggap salah, dia melakukan kesalahan. Karenanya diminta oleh Ombudsman supaya gubernur membatalkan kembali surat pembatalan ini dan diminta gubernur untuk membatalkan kembali surat penunjukan PLT kedua MAA. Yaitu Pak Saidan, ya, Pak Saidan. Nah, itu tuntutannya batalkan, itu batalkan semua. Yang kata itu pokoknya kembali mengesahkan ini sesuai dengan wewenangnya, dia hanya mengukuhkan supaya ada kompensasi pembiayaan. Karena kita ini kan melaksanakan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang itu beban pada negara, lama ini Bunda Aceh kan sudah dianggarkan menjalankan program. Jadi rupanya ini sudah 2 minggu lebih. Tidak ada. Anda membayangkan sudah ada respon apa-apa. Kita belum tahu bagaimana pandangan gubernur. Dan kami merasa semua itu adalah mungkin ya informasi dari stafnya. Ya, stafnya yang dibantu di sini oleh kepala sekretariat sini. Yang menyatu, ya bekerja sama sehingga semacam perlu-perlu lah. Nah, kami mulai bulan 1 sampai sekarang kepala sekretariat dan PLT kedua tidak pernah jumpa. Ya ada situ duduk, tidak pernah jumpa dengan saya sebagai ketua atau dengan kami. Kalau kiban ureman adat kedunya hana muturi ngorem. Anganlah kamu depelah bekah runduha yang labah tajak menumpuk lah. Hana anjino auronyo hana menumpuk. Ya, tidak pernah jumpa. Ya silakan aja itu dia akan jadi orang besar sekali silakan aja. Kamunya apalah bang menang kakak menang. Jadi oleh karena itu
tingkat akhir prosedur yang ada pada kami memang harus menggugat ke PT ke Peradilan Tun. Makanya sambil menunggu kebijakan gubernur terhadap keputusan ombudsman, ya, dia melaksanakan tidak, kami sudah hari Rabu kemarin tanggal 20 berapa kemarin? 25 ya? Hah? Tanggal 25 April pukul 11 Kamis. hari Kamis. Hari Rabu 25 April pukul 11 saya bersama Wakil Ketua Pak Daud masukkan gugatan kepada Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menggugat gubernur. Yang kami gugat pertama kami minta supaya Pak Gubernur melakukan penundaan penggunaan anggaran di sini karena dilaksanakan orang tidak berwenang, dia PT Gubernur. Stop penggunaan anggaran. Yang kedua, supaya Pak Gubernur membatalkan surat keputusan pembatalan tentang mubes. Yang ketiga, mencabut pengangkatan PRD, ya. Lalu yang keempat, mengukuhkan pengurus hasil mubes. Itu tuntutan kami dan sejalan dengan isi yang dimuat oleh Ombudsman, yaitu diberi waktu pada gubernur 1 bulan untuk melaksanakan itu. Terhitung tanggal berapa kemarin? 15. Tanggal 15. Jadi diberi waktu oleh. Jadi karena ada apa-apa, kami terus berfikir harus ke sana, karena apapun kita tempuh prosedur hukum. Kami tidak tempuh politik karena kita. Sebab kacau ini juga ada kepentingan politik, ya. Kita tidak berpolitik. Politik menjadi bagian yang harus pengembangan nilai dari adat seharusnya. Politik di Aceh seharusnya bersumber dari syariat Islam dan adat seharusnya. Jadi bukan menggilas agama, bukan menggilas adat. Itu sebenarnya prinsip yang pegang. Jadi oleh karena itu, dengan prinsip, meskipun kami sudah menggugat ke Petun, apabila gubernur melaksanakan keputusan ombudsman, jadi perkara kita cabut, kita tarik. Itu prosedur hukum dibolehkan. Ya. Jadi yang penting ini. Jadi ini semua kami betul-betul bertujuan supaya segera selesai. Selesainya apakah betul-betul hancur ini dengan SK Gubernur, silahkan berintervensi. Kita dah siap ditendang ke parit, ya. Tidak apa-apa ada, dah siap. Walaupun dah berbuat puluhan tahun dah berbuat di masyarakat, siap ditendang. Karena kalau pemerintah dah marah lagi, siapa lagi? Walaupun kami letakkan pemerintah pusat beri penghargaan kepada kami, ada dokumen itu. Memberikan penghargaan karena masyarakat Aceh luar biasa dianggap menghasilkan sesuatu menjadi contoh untuk nasional. Tapi oleh orang sendiri pun tak sedih menganggap kami ada manfaat, ya kita rela, tak apa-apa, silakan aja. Tapi kami ingin meninggalkan sesuatu, kalau kami pun tertendang ke jalan, masyarakat akan melihat. Inilah tujuan kami, supaya menjadi pembelajaran untuk generasi masa depan, ya. Bukan mempertahankan jabatan kami, apalagi saya. Apalagi ini bukan jabatan eselon ini, kan. Honor dia kasih berapa lah honor sebab itu. Kalau anggota ini cuma berapa? Kami ketua karena full timer lumayan sedikit. Tapi kalau anggota padu saya ini juga. Nah, jadi oleh karena itu kami sebenarnya tahun ini betul-betul tantangan kami anggap dalam program itu. Jadi kami dalam program kita lupa, termasuk konsep rencana merevisi kanun. Kami sudah siap konsep yang lalu. Sudah siap, tinggal pengajuan tahun ini mungkin tunjukkan sedikit konsepnya yang ingin kami tempuh, bahwa kanun MA Aceh itu satu, provinsi dan kabupaten. Kita satukan supaya mudah koordinasi di dalam pelaksanaan program, baik provinsi, kabupaten, dan kecamatan, dan kampung, mukim, walaupun anggarannya berlaku sistem anggaran pemerintah, anggaran bupati, tapi ada kewenangan kami untuk bisa menggerakkan. Jangan sampai seperti sekarang ini yang disalahkan kita. Padahal dari segi sistem kita tidak bisa mencampuri sampai ke kampung-kampung mungkin. Karena itu wewenang di kabupaten, tergantung pembiayaan di bupati. Nah, kami sudah fikirkan, sudah siap konsepnya, ya, konsep kami.
Lalu yang kedua, banyak program dilaksanakan, banyak hal-hal yang cantum dalam kanun belum terlaksana. Misalnya apa sekarang? Harian pekan, Syah Bandar, Pawang Le, Panglima Le, kami ingin lebih intensif, kami ingin kuat itu di undang-undang, mau bedah, membenahi untuk sedang kita sosialisasikan dan berencana untuk berjalan. Kalau apa arti yang ditulis dalam kanun? Undang-undang itu kalau kita tulis dalam undang-undang, kita tulis dalam kanun, kita laksanakan, untuk apa? Bakar saja. Untuk apa? Nah, jadi oleh karena itu kami sudah siapkan. Malah saya bulan 12 sudah buat rapat dengan para pengurus dulu. Kalau kita nanti di jalan disahkan, ini akan kita laksanakan. Tapi ternyata ini sudah 4 bulan. 4 bulan program jalan, mungkin jalan, tapi nggak tahu bagaimana jalannya. Karena menurut ketentuan bahwa program masyarakat itu adalah pembinanya, penanggungjawabnya, pengarahnya, perancangnya adalah lembaga pengurus MAA. Sedangkan sekretariat dia hanya memberikan pelayanan administrasi, pelayanan perencanaan program secara administrasi, petunjuk perencanaan pembangunan dengan Bapeda. Tapi materi kita punya, kami mesyuarah program apa kita buat. Nah, jadi kepala sekretariat dia tidak punya wewenang untuk memberikan instruksi kabupaten untuk memberikan perintah kabupaten. Tidak bisa, dia hanya di sini di provinsi. Kepala sekretariat tidak bisa mencampuri sampai kabupaten. Instruksi kabupaten itu pimpinan majelis. Nah, sekarang pimpinan majelis tidak ada. Dan pimpinan majelis ini kolegial, dia kami bersama, ketua, wakil ketua. Tidak ada PLT 3 wakil ketua, tidak ada. Ini PLT 1 ketua. Yang orangnya juga anda tahu, kalau orang yang ditunjuk jadi langsung begitu, dia sudah tahu semua, terserah masyarakat melihat tokoh ditampilkan ke pelaksana PLT itu. Itu urusan masyarakat, bukan urusan kami. Ya, urusan PLT gubernur. Tentu kalau ditulis dalam kanun, ditulis dalam SK, kami lihat orangnya cakap, dia terpandang cakap bersyarat. Ya, mungkin itulah yang terbaik, mungkin menurut pilihan gubernur kan tunjuklah Pak Saidan sebagai pelaksana. Ya, memang dia punya wewenang kan. Masyarakat terserah. Jadi oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada masyarakat dimaklumi, dan sekarang karena kami anggap tadi ujung dari proses hukum itu peradilan tata usaha negara, maka kami ingin minta bantuan pers dan sebagainya untuk menginformasikan kepada masyarakat. Karena kami sadar lembaga adat ini adalah milik masyarakat, milik masyarakat Aceh, milik para tokoh Aceh, pemimpin sudah berjuang. Dalam undang-undang ditulis, dalam undang-undang 44, undang-undang nomor 11 ditulis dalam konsideran bahwa diberikan keistimewaan Aceh, diberikan khususan Aceh adalah karena jasa pejuang-pejuang Aceh, jasa penghormatan dihargai oleh negara. Sehingga dibilang istimewa adat, dibilang istimewa agama. Nah, ini penghargaan pemerintah pusat luar biasa. Kontrol Aceh memakai kontrol. Ya. Nah, jadi ini yang kita rasa sebagai orang Aceh agak terkejut. Ya, agak terkejut. Kita maju. Terkejut. Jadi oleh karena itu ini tolong disampaikan supaya masyarakat tahu bahwa persoalan sudah sampai ke sana. Ya, tentu dalam pemahaman silakan. Ya, kata Melayu juga tu hari Jumaat tu. Dalam pengertian sebenarnya secara silaturahmi sebagai orang Aceh, kami seharusnya tidak boleh ada benturan dengan pemimpin-pemimpin lah, utama dan gubernur atau RT gubernur. Tapi ini kami tidak bisa hindar karena bukan dari kami munculnya, justru munculnya dari RT gubernur sendiri. Karenanya demi menegakkan kebenaran dan keadilan, maka kami harus tegak memperjuangkan sekalipun bagaimana hasilnya. Ya, karena ini memberi contoh bahwa hal semacam ini harus. Dan kalau kita lihat secara program di Aceh, ini sebenarnya kalau bicara adat, bicara agama itu kan dari inisiatif masyarakat muncul hidup. Gubernur memberi rangsangan, memberi dorongan. Dia tidak bisa mengatur adat dan dia bisa mengatur agama. Yang bisa mengatur masyarakat adat, masyarakat agama. Masyarakat adat supaya jangan berkelahi macam-macam. Itu haknya masyarakat, itulah maka posisi di situ.
Jadi kalau pejabatnya campur ngatur ini kerana kepentingan politik, hancurlah. Hancur adat, ya hancurlah jiwanya. Hilang jiwa, hilang identitas keacehan. Coba lihat mengapa kuatnya terus tangan jasa bicara nasional. Kuat bagaimana kompaknya orang Batak? Karena adat. Adat di depan malah dia. Dia kalau jumpa bukan bicara kamu agama apa dulu. Pak Kampung. Kabu Horas. Kalau yang Aceh. Ya. Coba lihat orang Padang. Mantap bodohnya hijab. Tak hubungan adatnya. Coba lihat Bali apa lagi. Nah kita ingin Aceh begitu. Jadi baik tunjukkan sifat negara hebat semua. Memang secara sejarah dianggap orang Aceh hebat. Tapi jangan hebatnya hebat mempakir. Tapi hebat berbuat banyak. Itulah yang kita pun sehingga kita 10 tahun sudah itu kita kembangkan adat di Aceh ini. Bahkan dihargai oleh pusat secara nasional. Apalagi orang-orang asing, orang NGO, UNDP yang kami kerjasama dari Australia dengan WWF macam-macam sedemikian rupa. Karena kami rasa betul adat itu penting hari ini. Apalagi kami sedang berfikir, sudah merancang bagaimana nilai adat ini bisa masuk di dalam program pembangunan mendukung ya Revolution Industry 4.0 ya yang disebutkan Aceh Making 4.0. Kami sedang fikirkan misalnya contoh, kami juga bisa berfikir untuk itu dari segi aspek nilai. Misalnya begini, kalau dulu kita misalnya mau menari, mau pantun, mau dudaidi, itu mesti kita buat secara fisik, angka sini. Sekarang tidak lagi, bagaimana masuk lewat internet, lewat video, lewat apa itu pun. Ini itu ya, sekarang semua KTP ini itu. Itu kami dah rencangkan dudaidi bagaimana kita munculkan di udara. Bagaimana sistem bagaimana kita promosi tanggul happy dan sebagainya. Kita dah fikir ke sana. Inilah tugas kelemahan. Tapi akhirnya hanya sibuk dah urusan kampung. Kalau saya pribadi menilai persoalan begini campur dalam ini urusan kampungan. Terusan yang boleh tulis urusan kampungan itu namanya. Sudah begini kita aman bukan apa? Kalau ada hal sesuatu perlu kebijakan PRD pun melihat, bisa panggil kami, bisa tanyakan Pak bagaimana konsultasi. Malah ini menurut kami minta konsultasi tidak diterima. Ini sebagai orang Aceh, sebagai lembaga, saya pimpinan lembaga sedih kami dengan pemimpinnya begini. Kau dengan orang menghargai, menghormati, bukan menghormati pribadi saya. Ya, don ketua film lah menghormati nilai keacehan. Orang asing semua menghargai. Otro pak urang dero, orang itu yang kita sedihkan, kita sedang berbuat. Ya, jadi oleh karena itu secara singkat yang kami mohon Anda tolong di informasi kepada masyarakat mengapa kami sekarang sudah menuju kepada kasus ini kita gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan catatan apabila gubernur memang memperhatikan saran keputusan ombudsman yang disampaikan, kami siap untuk menarik kembali perkara di Tun. Ini bukan berarti mengancam, kami tidak mungkin mengancam, tidak ada orang mengancam, tapi memberitahu pada masyarakat itu prosedur hukumnya. Kami tidak mungkin untuk ultimatum macam tak ada wewenang kami. Kami maknanya apalah, ya. Jadi begitu yang kami mohon Anda nanti tolong informasi kepada masyarakat agar tahu karena IMA ini lembaga publik, lembaga masyarakat, dan kita tugas utama di IMA ini sebenarnya bukan mengatur ya, bukan mendoktrin rakyat. Sebab ada dari bawah, jadi bottom up. Ya, makanya kita hormati lain lubuk, lain ikannya. Tak pernah kita intervensi dia adat. Gayonya bagaimana, tamiangnya bagaimana, ya, alasnya bagaimana, dan selutnya bagaimana, simelunya bagaimana. Itu hak dia, makanya kita rukun dan hormati. Tapi yang kita dorong, ayo muncul sekarang. Bagaimana promosi kuliner, bagaimana promosi pakaian, bagaimana promosi keindahan alam, bagaimana promosi makanan, bagaimana kita itu yang kita dorong, kita ketinggalan betul. Jangan habis waktu bertengkar saja, bertengkar politik saja dan sebab bangun.
Akhirnya biaya Aceh melimpah ruah, maka jadi begini Aceh. Ya, melimpah ruah sepanjang tahun. Tak dihabiskan. Ya, kalau habis pun kadang-kadang yang cerita orang saya ada persis baca di koran terjadi penyimpangan sana sini. Itu saya tangkap, saya tidak punya ilmu itu tapi saya baca di koran. Ya, itu yang terjadi. Hancurlah saat ini Aceh. Makanya nanggungan biaya apa outsource macam-macam berapa tahun lagi sedih kita. Uang banyak Aceh begini. Apa bina mau pakai rono? Soal ini sebenarnya kan dapat duduk bersama. Nah, jadi itu sebagai kalau boleh curhat kami ya kepada masyarakat, masyarakat tahu hari ini kami sudah ke sana dan tu ikhlas, tidak ada niat untuk pakai untuk bertengkar dengan siapapun, apalagi dengan PRT Gubernur pemimpin kita. Kami tetap mengharapkan beliau ikhlas hati, lembut hati, mendengar pandangan-pandangan sehingga kita jadilah mengambil filosofi sosial. Filosofi sosial apa namanya? Kalau orang tua itu, orang pikir orang tua itu kita anggaplah sebagai padi, kian bersih, kian berunduk, kian lama. Janganlah mengambil filsafat filosofi teknik. Filosofi teknik bukan ada guna filosofi teknik. Kalau buat bangunan, kalau barang dah tua, out. Paku buat tua, out semua. Ya, pasal yang baru jangan. Bidang sosial tak bisa. Ya, itu yang perlu. Jadi kadang-kadang orang hidup ni berfilsafat teknik karena ilmunya teknik. Kalau teknik buat bangunan, kalau lihat papan tua buang, paku tua buang. Ini filsafat sosial, tidak bisa. Ya, kita lihat pengalaman di dunia di mana-mana seperti ulama-ulama sebagai tak ada tempat duduknya beliau. Dan pasti siapapun termasuk saya, masa mau bertamat di matematik jabatan itu apa? Tapi sepanjang diperlukan kita duduk. Ya. Sepanjang aturan kita pakai ya, dan kita merasa tidak ada apa-apa di situ, tidak ada rebut apa jabatan, apalagi merebut uang, tidak ada pikiran itu kami, malah tidak pegang uang. Dia kata saya bagi Tuhan tidak pernah pegang uang, bukan wewenang kami berpikir program.